Oke. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Maswadi. Bagaimana Ya, bagaimana kabarnya Pak Dede hari ini? alhamdulillah sehat walafiat Pak Maswadi, luar biasa. Gimana Pak Maswadi? Sebaliknya sehat? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Pada Alhamdulillah. kesempatan ini, cuman ini ada beberapa hal nih yang perlu Hmm, saya bicarakan dengan Bapak ya. Siapa tahu saya mendapatkan solusi setelah ngobrol dengan Bapak. ya. Saya lihat juga Pak Maswadi akhir-akhir ini murung sekali ya Pak Maswadi ya. Ada yang kayaknya ada yang dipikirkan gitu. Ada masalah. Masalah apa ini kira-kira pribadi apa masalah tentang sekolah nih Pak Maswadi? Ya, ini Pak, memang saya masih bingung gitu ya. Ini terkait dengan Oke. sekolah, Pak. Pembelajaran Sekolah. eh, ketika belajar itu ya banyaklah anak-anak yang diam begitu ya. Oke. Baik, mau di mana ini Pak Maswadi? Kita ngobrolnya Pak Nah, Maswadi ya. boleh kita cari tempat aja Pak yang teduh, yang nyaman buat ngobrol begitu ya. Boleh, boleh. Di ini aja lah, mumpung pada sepi nih di meja saya aja. Boleh. Yuk Ya, duduk di oke. sana. Silakan Pak Maswadi duduk. Iya, terima kasih Pak. Iya, oke. Baik, gini Pak Maswadi. Waduh, saya dengan senang hati nih Pak Maswadi bisa mau ngajak ngobrol dengan saya. Iya, Kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita ini, Pak Maswadi? iya. Terima kasih sebelumnya Pak ini udah kesediaannya um, menyisihkan waktu untuk saya. Baik, gini loh Pak. Saya itu sebenarnya lagi mencari solusi Pak terkait dengan kondisi pembelajaran saya di kelas yang pasif gitu ya, yang Hmm, akibat nilai literasi dan numerasi sekolah saya rendah. Ini yang disampaikan kepala sekolah kepada saya, bahwa nilai literasi dan numerasi ini untuk sekolah saya itu berkategori rendah. Jadi saya sebagai guru ikut memikirkan juga begitu, harus apa yang saya lakukan begitu. oke. Nah, dengan ada informasi tadi ya dari kepala sekolah bahwa nilai ya, nilai numerasi dan literasi di sekolah rendah gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Maswadi itu ketika melihat murid pasif ya dalam pembelajaran? Iya, itu Pak, berawal dari situ saya sebenarnya ketika melihat kondisi murid itu pasif begitu, saya sedih sekali sebenarnya dan kecewa Hmm, begitu. Ya, hmm, apakah saya yang salah atau anak yang salah? Tapi yang hmm. jelas mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Padahal menurut saya itu sudah berupaya secara maksimal dalam menyampaikan pembelajaran. Padahal semua cara sudah saya coba, tapi nyatanya mereka pasif begitu, Pak. Nah, kira-kira Pak Maswadi dari kekecewaan yang dirasakan Pak Maswadi ya, apakah memang itu masalahnya ada di siswa atau di murid itu ya kemampuannya yang seperti itu, atau memang dengan cara pembelajaran yang kita lakukan kira-kira Pak Maswadi? Ya kayaknya bisa mungkin di saya, bisa juga mungkin di siswa, Pak. Tapi yang Hmm, jelas kayaknya saya lihat sedikit banyak begitu, kayaknya mereka ini yang tidak bisa mengikuti pembelajaran begitu. hmm. Lalu apa yang Pak Maswadi harapkan dari murid pada saat pembelajaran sebenarnya? Gini, Pak, ya sebenarnya yang saya harapkan itu mereka itu bisa berperan aktif ketika Hmm. mengikuti pembelajaran. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai begitu. Hmm, oke. Ya, mudah-mudahan ya Pak Maswadi ya, dengan harapan itu nanti mudah-mudahan murid bisa mengikuti dan kemudian tadi apa ada rapot-rapot yang kurang ya, rapot sekolah dari pembelajaran tersebut bisa diatasi ya Pak Maswadi ya. Betul, Pak.
Baik, selanjutnya gini Pak Maswadi, apa faktor yang menyebabkan kira-kira ya, faktor yang menyebabkan murid itu pasif dalam pembelajaran di kelas itu? Iya. Baik, sebenarnya banyak faktor mungkin Pak ya, ini karena mereka itu banyakan berbeda minat, berbeda kemampuan begitu. Tapi menurut saya salah satunya adalah mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran karena kemampuan membacanya yang belum lancar. Sehingga apapun yang diberikan begitu, karena membaca belum bisa begitu ya, otomatis mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Oke. Apa saja kira-kira faktor yang menyebabkan murid itu belum bisa membaca Pak Maswadi? Belum bisa membaca dengan lancar ya? Iya, ya salah satunya mungkin mereka itu banyak bermain Pak, dan Hmm. tidak fokus dalam pembelajaran. Sehingga menurut salah satu orang tua begitu yang saya dengar, mereka di rumah kebanyakan bermain HP, sehingga tidak pernah belajar membaca di rumah. Akibatnya ketika melakukan pembelajaran, itu mereka tidak bisa mengikuti secara maksimal. Apa yang saya sampaikan, mereka hanya bengong begitu, hanya melihat saja begitu, tanpa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan sama Pak Maswadi untuk menangani ini ya, siswa yang belum lancar membaca gitu ya? Apakah misalnya dibawa ke perpustakaan untuk membaca dengan misalnya beberapa jam atau beberapa menit atau beberapa kesempatan? Kira-kira ada yang sudah dilaksanakan Pak Maswadi? Ya, untuk sementara ini memang belum saya laksanakan, Pak. Karena saya juga masih bingung begitu ya. Saya mungkin harus koordinasi dengan pimpinan begitu terkait hal ini. Memang hal ini belum saya utarakan kepada beliau gitu. Karena saya akhirnya pengen ngobrol dulu lah sama rekan biar bisa menemukan solusi dengan masalah ini. Tapi untuk ketersediaan buku bacaan di perpustakaan sudah memungkinkankah Pak Maswadi Nah, untuk ini yang jadi salah membaca? satu masalah, Pak. Ini yang jadi salah satu masalah sebenarnya. Perpus kami itu sebenarnya baru sedikit, Pak. Bukunya baru sedikit begitu ya. Akhirnya ya kalaupun mereka membaca itu ya harus bergiliran lah begitu. Baik, berarti bisa saja ya kemungkinan itu juga bisa salah satu faktor. Baik Pak Maswadi. Nah, kemudian tadi Pak Maswadi pernah sempat menyinggung bahwa siswa itu kebanyakan di rumah itu bermain gadget ya, bermain HP saja ya. Betul. Bagaimana sebenarnya kondisi belajar murid di rumah itu Pak Maswadi? Baik. Ini kan kebanyakan siswa saya itu karena memang posisinya di ujung, Pak, di perkampungan itu ya. Sehingga mereka itu bermainnya itu ya belum maksimal begitu. Karena berdasarkan informasi dari orang tua, mereka itu mengatakan bahwa mereka sering bermain game di rumah dan mereka itu tertarik pada game begitu. Karena kan hal baru mungkin ya. Jadi daripada belajar kayaknya senang bermain game gitu. Padahal belajar membaca ini kan penting begitu ya. Sehingga membaca ini ya hanya dilakukan ketika mereka ada di sekolah. Apakah kondisi ini sudah diketahui sama Pak Maswadi ini ya? Apakah sudah dilakukan home visit, kemudian informasinya betul-betul dari orang tua, atau memang seperti apa gambarannya? Baik. Ya sebenarnya kalau untuk home visit saya belum lakukan, Pak. Mungkin ini kelemahan saya begitu ya, karena memang belum ada sempat begitu.
Tapi berdasarkan informasi dari orang tua, ya salah satunya itu Pak. Kenapa mereka tidak bisa lancar membaca. Baik. Tadi sempat disinggung masalah ini apa namanya nilai-nilai literasi dan numerasi ya Pak Maswadi ya. Betul. Berdasarkan raport pendidikan. Nah, kalau di level 10 itu nilai literasi dan numerasi di sekolah Pak Maswadi itu seperti apa? Baik. Berdasarkan informasi dari Pak Kepala Sekolah begitu, bahwa nilai rapor pendidikan sekolah saya itu aspek literasi dan numerasi itu berkategori rendah, yaitu katanya di angka 26,25. Jadi kalau diskalakan ya nilainya itu 3 sampai 4-an lah. Jadi masih di bawah. Jadi kalau dilihat angkanya itu mungkin angkanya merah begitu, Pak. Ini yang menjadi beban buat saya sebagai guru begitu ya. Dengan kondisi rendah begini, kemudian melihat sekeliling sekolah-sekolah yang dekat, mereka mungkin lebih baik dari sekolah saya. Untuk itu sebagai guru saya mungkin tertantang untuk bisa bagaimana mengembangkan sekolah terkait dengan literasi dan numerasi. Baik, wah saya juga merasa senang sekali ya Pak Maswadi dengan semangat Pak Maswadi ya dengan masalah kemampuan anak ini dalam hal membaca ya untuk meningkatkan itu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi menurut Pak Maswadi nih, kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Baik. Menurut saya pertama saya akan lakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian guru begitu. Karena urusan rapor sekolah terkait dengan literasi numerasi mungkin tidak semuanya bisa saya sendiri yang melakukan begitu, karena terkait dengan guru-guru yang lain. Yang kedua, saya juga akan memanfaatkan komunitas belajar di sekolah, juga pembelajaran di PMM. Terus terang Pak, di sekolah kami memang komunitas belajar ini belum berjalan secara baik begitu. Nah, saya kira dengan memanfaatkan komunitas belajar ini, guru-guru yang lain juga tersadar bahwa nilai literasi dan numerasi sekolahnya itu rendah, mereka juga tergugah untuk bisa memberikan kontribusi keterkaitan dengan komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, saya juga akan memberikan penguatan positif kepada murid saya saat mereka berpartisipasi dalam pembelajaran. Mungkin memberikan kata-kata yang baik begitu, atau mungkin memberikan 2 jempol begitu, sehingga mereka tertarik begitu dengan itu. Kemudian saya juga dapat mengajak murid saya untuk membaca di ruang guru dengan bimbingan langsung dari saya ketika mereka beristirahat secara bergiliran, karena keterbatasan tempat dan buku ya begitu. Baik. Selain itu apa yang dilakukan lagi Pak Maswadi untuk membantu murid bisa lancar membacanya? Baik, saya juga dapat memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Saya juga dapat meminta bantuan guru lain untuk sama-sama memberikan bimbingan khusus kepada murid yang dianggap belum lancar membacanya. Sehingga dengan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, siapa tahu ketika pembelajaran mereka akan lancar begitu, dengan melaksanakan membaca secara rutin. Baik. Lalu apa komitmen ya yang akan dilakukan oleh Pak Maswadi dengan rencana yang tadi disampaikan? Baik, saya akan mulai memberikan penguatan positif kepada murid saya
saat mereka berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Dengan komitmen ini, saya harapkan rencana saya ini akan berhasil begitu, Pak. Kapan kira-kira Pak Maswadi untuk melaksanakan rencana Pak Maswadi ini? Ya, saya kira minggu depan, Pak, karena pembelajaran mulai aktif ya. Kalau sekarang kan masih matsama begitu, masih MPLS ya. Kalau ke depan kan mulai pembelajaran aktif begitu. Oke. Lalu bagaimana Pak untuk mengukur keberhasilan rencana yang akan nanti dijalankan sama Pak Maswadi ini? Ya, baik. Saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat peningkatan partisipasi murid ketika dalam pembelajaran dan kemampuan membaca semakin baik dari mereka, gitu ya. Kemudian saya juga melihat nilai rapor pendidikan yang meningkat. Gitu. Baik, Pak Maswadi. Wah, saya sangat merasa tergugah sekali ya, menarik sekali apa yang nanti akan dilakukan sama Pak Maswadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya Pak Maswadi ya. Iya, siap Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya ya. Nih, kira-kira setelah kita ngobrol nih panjang lebar ya, dengan berdiskusi dengan seru gitu ya, menantang sekali. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Maswadi kemudian sudah ada di level mana nih Pak Maswadi nih setelah kita berdiskusi? Baik, saya rasa saya senang bisa mengungkapkan perasaan saya dan saya menemukan solusi untuk permasalahan saya. Dan saya lihat dengan pembicaraan kali ini dengan Bapak, skalanya saya kira meningkat dari 3 atau 4 ini menjadi 5 lah Pak. Baik, terima kasih Pak Dede. Maswadi, luar biasa. Saya dukung dan saya akan terus memberikan semangat ke Pak Maswadi. Mudah-mudahan rencana yang akan dilakukan sama Pak Maswadi berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Maswadi, sama-sama. Sama-sama. Ya.